Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari taksonomi. Seperti halnya dengan taksonomi yang lainnya, penggunaan taksonomi dalam pembelajaran yang baru ini juga sangat membantu guru dalam menyusun soal untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa. Dengan memperhatikan jenis pengetahuan dan juga jenis proses kognitif, guru akan lebih mudah dalam mengembangkan soal, sebab jenis pengetahuan dan proses kognitif itu sudah dituntun sudah lebih jelas daripada yang sebelum-sebelumnya. Paling tidak ada dua kelebihan taksonomi yang baru ini dalam kaitannya dengan asesmen. Yang pertama itu ada karena pengetahuannya dipisah dengan pengetahuan kognitif. eh, jadi guru tuh segera mengetahui jenis pengetahuan mana yang belum diukur. Pengetahuan prosedural dan juga pengetahuan metakognitif itu merupakan dua macam pengetahuan yang ada dalam taksonomi lama yang kurang mendapatkan perhatian banyak orang. Dengan dimunculkannya pengetahuan prosedural, guru biologi maupun guru sains pada umumnya itu mereka akan terdorong mengembangkan soal untuk mengukur keterampilan proses siswa yang selama ini masih sering terabaikan. Untuk yang kedua ini ada taksonomi yang baru memungkinkan pembuatan soal yang bervariasi untuk setiap jenis proses. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis taksonomi. Nah, yang pertama ini ada namanya taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom ini merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini tuh pertama kali dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan itu dibagi menjadi beberapa domain atau bisa kita sebut dengan ranah atau kawasan, dan setiap domain tersebut dibagi lagi kembali ke dalam beberapa bagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Nah, tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain dalam taksonomi Bloom. Yang pertama itu adalah domain kognitif, yaitu pengetahuan. Lalu ada domain afektif, yaitu sikap. Dan yang terakhir adalah domain psikomotorik, yaitu adalah keterampilan. Nah, untuk domain kognitif sendiri, kognitif ini adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan dasar ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, yaitu evaluasi. Jadi, kawasan kognitif ini juga dibagi lagi menjadi 6 tingkatan, yaitu yang pertama adalah tingkat pengetahuan atau knowledge. Jadi, kemampuan seseorang untuk mengingat atau mengulang kembali informasi yang pernah ia pelajari. Contohnya seperti siswa bisa menggambar sebuah segitiga. Lalu yang kedua ini adalah tingkat pemahaman. Jadi kemampuan seseorang untuk mengartikan, menjelaskan, dan menyampaikan kembali informasi yang sudah dipelajari dengan kata-katanya sendiri. Contohnya itu seperti siswa bisa menjelaskan perbedaan antara bentuk dua dimensi dan tiga dimensi dengan kata-katanya sendiri. Lalu yang ketiga ini adalah tingkat penerapan atau application. Jadi ini adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan dalam menyelesaikan masalahnya sehari-hari. Contohnya seperti siswa bisa menghitung panjang sisi miring segitiga siku-siku jika kedua sisinya itu diketahui. Lalu ada juga tingkat analisis, yaitu adalah kemampuan untuk membagi atau menguraikan suatu konsep menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, serta menghubungkan dan memahami bagian-bagian tersebut. Untuk contohnya itu seperti seorang mahasiswa yang bisa menentukan hubungan antara variabel X, Y, Z dalam sebuah penelitian. Lalu ada yang namanya tingkat sintesis. Jadi ini adalah kemampuan untuk menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dan baru. Contohnya seperti mahasiswa itu bisa membuat rencana penelitian dalam bidang yang diminatinya. Lalu juga ada tingkat evaluasi. Jadi kemampuan untuk menilai atau memberikan pertimbangan tentang suatu hal dengan tujuan tertentu. Contohnya seperti mahasiswa ini bisa memperbaiki program komputer yang tidak efisien dalam mata kuliah pemrograman. Nah, untuk yang kedua, ada namanya domain afektif atau sikap. Jadi, kawasan afektif ini berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, minat, penghargaan, dan perasaan sosial. Nah, dalam domain afektif ini dibagi lagi menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama adalah kemauan menerima. Jadi, berupa keinginan untuk memperhatikan sesuatu seperti minat membaca buku, mendengarkan musik, atau berteman dengan orang lain yang memiliki ras yang berbeda gitu. Lalu yang kedua ini adalah kemampuan menanggapi. Jadi, keterlibatan aktif dalam kegiatan seperti menyelesaikan tugas, mematuhi aturan, mengikuti diskusi kelas, lalu juga melakukan tugas di laboratorium atau membantu orang lain. Lalu tingkatan yang ketiga adalah berkeyakinan. Jadi kesediaan menerima nilai-nilai tertentu seperti mempercayai sesuatu, menghargai sesuatu, atau memiliki sikap serius terhadap kehidupan sosial.
Lalu yang keempat adalah penerapan karya. Tingkatan itu adalah menerima berbagai sistem nilai yang berbeda dengan mempertimbangkan nilai yang lebih tinggi, seperti menyadari pentingnya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, serta menerima kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Lalu yang terakhir ini adalah ketekunan dan ketelitian. Jadi orang yang sudah memiliki sistem nilai selalu bisa menyesuaikan perilakunya dengan nilai yang dipegang. Misalnya bersikap objektif terhadap berbagai hal. Lalu dari taksonomi Bloom ini yang terakhir ada namanya domain psikomotorik atau biasa kita sebut dengan domain keterampilan ya. Jadi kawasan psikomotor ini berhubungan dengan keterampilan baik fisik maupun motorik. Nah, dalam domain psikomotorik ini dibagi juga menjadi beberapa tingkatan dalam kawasannya yang meliputi pertama itu ada tentang persepsi. Jadi maksudnya tentang persepsi ini adalah melibatkan penggunaan indera untuk melakukan suatu aktivitas. Contoh, mengenali kerusakan mesin dari suaranya yang sudah tidak normal. Lalu yang kedua adalah mengenai kesiapan, yang berkaitan dengan kesiapan itu untuk melakukan suatu aktivitas, termasuk kesiapan mental, fisik, emosional, untuk bertindak. Contohnya, siap secara mental dan fisik sebelum memulai presentasi. Lalu juga yang ketiga adalah mekanisme, jadi menampilkan respon yang sudah dipelajari hingga menjadi sebuah kebiasaan sehingga gerakannya tuh menunjukkan orang tersebut tuh sudah terampil gitu. Contohnya seperti menulis dengan rapi, menari, atau menata ruangan lab secara teratur. Lalu yang keempat adalah respon terpimpin. Jadi ini adalah tingkatan di mana kita melibatkan tindakan meniru atau mengulangi perilaku yang ditunjukkan pada orang lain. Dan seringkali dengan metode yang namanya itu coba-coba. Nah, untuk contohnya ini adalah seperti belajar mengoperasikan mesin dengan mengikuti instruksi langsung. Lalu ada yang namanya tingkatan kemahiran. Jadi di sini adalah menampilkan gerakan motorik dengan keterampilan yang tinggi, biasanya cepat, efisien, atau menggunakan sedikit energi. Contohnya seperti mengemudi kendaraan dengan lancar dan efisien. Lalu juga ada yang namanya adaptasi. Jadi keterampilan yang sudah berkembang ini sehingga mampu itu menyesuaikan pola gerakan dengan situasi yang berbeda. Contohnya itu adalah misalkan pemain tenis yang mengubah strategi gerakan untuk mengalahkan lawan. Nah, yang terakhir ini adalah tingkatan organisasi. Jadi maksudnya adalah menciptakan pola gerakan baru yang disesuaikan dengan kondisi tertentu. Biasanya itu dilakukan oleh individu dengan keterampilan tinggi. Contohnya itu seperti merancang model pakaian baru, menciptakan sebuah gerakan tarian atau menyusun komposisi musik. Nah, yang kedua ini ada yang namanya taksonomi Bloom, tapi yang sudah direvisi. Jadi, taksonomi Bloom ini telah digunakan selama hampir 50 tahun sebagai dasar dalam merancang tujuan pendidikan, tes, dan kurikulum di seluruh dunia. Nah, model ini tuh juga membantu guru dalam memahami, mengorganisasi, dan juga menerapkan tujuan pendidikan. Namun, pada tahun 1990, Lauren W. Andreas dan murid Bloom bersama rekannya mulai merevisi taksonomi tersebut dan hasilnya itu diterbitkan pada tahun 2001 dengan judul A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. Jadi, perubahan utama ini melibatkan kata kunci dalam setiap kategori di mana analisis dan sintesis digabungkan menjadi sebuah analisis. Dan juga ada namanya penambahan kategori baru yaitu rating yang ditambahkan dalam taksonomi Bloom ini. Nah, jadi revisi taksonomi Bloom untuk ranah kognitif adalah yang pertama itu adalah mengingat yang mengacu pada mengurutkan, menjelaskan, dan mengidentifikasi. Lalu yang kedua adalah memahami yang mengacu pada menafsirkan, meringkas, mengklasifikasikan. Lalu yang ketiga itu adalah menerapkan yang mencakup tentang pelaksanaan, menggunakan, dan mempraktekkan. Lalu yang keempat itu adalah menganalisis yang mencakup tentang menguraikan, mengorganisasi, dan juga membandingkan. Lalu ada mengevaluasi yang mencakup tentang menilai, menguji, dan memprediksi. Dan yang terakhir adalah mengenai menciptakan yang mencakup tentang merancang, membangun, dan merencanakan. Jadi prinsip utamanya adalah proses pembelajaran harus melalui tahapan dari mengingat hingga menciptakan sebelum bisa berkreasi. Jadi kita harus terlebih dahulu gitu, yang namanya mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis hingga dengan mengevaluasi informasi tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah jenisnya taksonomi solo atau Structure of the Observed Learning Outcome. Jadi, taksonomi ini tuh dikembangkan oleh John Biggs dan Kevin Collins pada tahun 1982 di New York, Amerika Serikat. Jadi, mereka ini menciptakan taksonomi untuk memberikan cara yang sederhana namun efektif dalam menggambarkan bagaimana hasil belajar siswa itu bisa berkembang dari tingkat pemahaman yang paling sederhana menuju dengan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi taksonomi Solo ini terdiri dari 5 tahap yang menjelaskan
Perkembangan kemampuan berpikir siswa menjadi lebih kompleks dan dapat diterapkan di berbagai bidang pembelajaran. Nah, tahapan dari taksonomi Solo ini yang pertama itu adalah tahap prestruktural. Jadi tahap ini adalah siswa itu tidak memahami topik atau informasi sama sekali sehingga mereka tidak mempunyai makna apapun. Namun di tahap kedua ini ada namanya tahap unistruktural, di mana pada tahap ini sudah mulai terlihat adanya suatu hubungan yang jelas dan sederhana, tetapi inti konsep tersebut secara luas belum dipahami. Jadi beberapa kata kerja yang dapat mengidentifikasi aktivitas pada tahap ini itu hanya mengidentifikasi, mengingat, dan melakukan prosedur sederhana. Lalu yang ketiga ini adalah tahap multistruktural. Jadi pada tahap ini siswa sudah mulai mampu tuh memahami beberapa komponen, namun hal ini tuh masih bersifat terpisah atau satu sama lain. Jadi sehingga belum membentuk pemahaman secara komprehensif. Jadi ada pun beberapa kata kerja yang mendeskripsikan kemampuan siswa pada tahap ini antara lain membilang atau mencacah, mengurutkan, mengklasifikasikan, menjelaskan, membuat daftar, menggabungkan, dan melakukan algoritma. Lalu dalam taksonomi Solo ini juga ada namanya tahap relasional. Jadi tahap ini siswa itu dapat menunjukkan pemahaman beberapa komponen dari satu kesatuan konsep, memahami peran bagian-bagian dari seluruh serta telah dapat mengaplikasikan sebuah konsep pada keadaan-keadaan yang serupa. Adapun kata kerja yang mengidentifikasikan kemampuan pada tahap ini antara lain membandingkan, membedakan, menjelaskan hubungan sebab akibat, menggabungkan, menganalisis, mengaplikasikan, dan juga menghubungkan. Nah, yang terakhir ini adalah di tahap extended abstract atau pada tahap ini siswa tuh melakukan koneksi tidak hanya sebatas pada konsep-konsep yang sudah diberikan saja, melainkan dengan konsep-konsep yang sudah ada di luar itu. Jadi dapat memperluas pengetahuan yang dimiliki untuk membuat generalisasi atau hipotesis baru. Nah, kata kerja yang merefleksikan kemampuan siswa pada tahap ini tuh antara lain membuat satu teori, membuat hipotesis, membuat generalisasi, membuat refleksi, serta membangun suatu konsep. Boleh di next? Nah, lalu jenisnya ini ada lagi yang namanya taksonomi Fink. Jadi, taksonomi ini tuh dikemukakan oleh Lady Fink dari Oklahoma di Amerika Serikat pada tahun 2003. Jadi, mengembangkan taksonomi ini yang tidak bersifat hierarki. Jadi, taksonomi ini tuh dirancang untuk memberikan panduan bagi guru dalam mengidentifikasi berbagai jenis pembelajaran yang penting sehingga mereka tuh bisa memutuskan jenis pembelajaran mana yang paling relevan untuk diterapkan dalam situasi dan pengalaman belajar tertentu. Nah, taksonomi Fink ini tuh mencakup berbagai aspek pembelajaran kecuali pada ranah psikomotor. Jadi ini mirip dengan taksonomi Anderson yang menekankan pentingnya metakognisi atau belajar untuk belajar dan juga mencakup dimensi kemanusiaan serta nilai-nilai seperti perubahan perasaan dan kasih sayang. Nah, taksonomi Fink ini itu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi pengetahuan dasar. Jadi pengetahuan dasar ini tuh meliputi kemampuan mengingat dan memahami. Nah, kata kerja yang biasa digunakan itu adalah mencatat, menyebutkan, dan menjelaskan. Lalu ada yang namanya dimensi penerapan. Jadi dimensi penerapan ini tuh maksudnya berpikir kritis, kreatif, dan praktis, serta memecahkan suatu masalah. Nah, kata kerja yang biasa digunakan dalam dimensi ini adalah menganalisis, menginterpretasi, dan juga menerapkan. Lalu ada yang namanya dimensi penyatuan. Nah, dimensi penyatuan di sini adalah maksudnya menghubungkan ide, gagasan, subjek, dan orang. Nah, kata kerja yang biasa digunakan di dimensi ini adalah menjelaskan dan menyatukan. Lalu ada yang namanya dimensi kemanusiaan. Jadi dimensi ini tuh belajar mengenai tentang diri sendiri dan juga orang lain serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kata kerja yang biasa digunakan itu adalah merefleksikan dan menilai. Lalu ada dimensi kasih sayang. Jadi dimensi ini adalah mengenali atau mengubah perasaan, minat, dan nilai-nilai pribadi. Kata kerja yang biasa digunakan itu adalah merefleksikan dan menginterpretasikan. Lalu ada yang namanya dimensi belajar untuk belajar. Jadi maksudnya ini adalah memahami bagaimana bertanya, menjawab, dan menjadi pembelajaran yang mandiri di masa yang akan datang. Nah, kata kerja yang biasanya digunakan itu adalah mengkritisi dan menganalisis. Nah, yang terakhir ini adalah jenis taksonomi Marzano.
Jadi, taksonomi Marzano ini dikembangkan oleh Robert G. Marzano pada tahun 2000. Jadi, ia adalah seorang peneliti pendidikan dari Colorado, Amerika Serikat yang mengusulkan taksonomi baru dari tujuan pendidikan. Jadi, Marzano ini mengembangkan taksonomi untuk mengatasi keterbatasan dari taksonomi Bloom yang sudah lama digunakan. Nah, ia itu menciptakan model berpikir yang menggabungkan berbagai faktor yang penting yang mempengaruhi cara berpikir siswa nih. Lalu juga dia menawarkan teori berbasis penelitian untuk membantu guru meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Nah, pada tahun 2021, pada tahun 2001, Marzano ini menstrukturi namanya taksonomi Bloom menjadi 6 kategori yang berbeda. Nah, jika di taksonomi belum berfokus pada proses akademi dasar, nah di taksonomi Marzano ini dia menggabungkan dengan proses kognitif dan metakognitif sambil memperhatikan mana nih faktor manfaat, motivasi, dan emosi yang mendukung pembelajaran. Nah, dalam taksonomi Marzano ini ada 3 kawasan utama. Yang pertama itu adalah pengetahuan atau knowledge domain yang mencakup informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Lalu yang kedua ada yang namanya proses kognitif atau cognitive system yang mencakup keterampilan berpikir dan dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Contohnya seperti mengambil keputusan, memecahkan masalah, eksperimen, dan melakukan penyelidikan. Lalu yang ketiga ini namanya sistem metakognitif. Nah, di sini adalah maksudnya itu adalah kemampuan untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses berpikir sendiri. Nah, yang tahapan yang ketiga dari taksonomi Marzano ini adalah sistem afektif. Jadi, maksudnya ini adalah mengaitkan motivasi dan keyakinan individu terhadap suatu kesuksesan atau kegagalan dalam tugas-tugas belajar. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada penerapan taksonomi dalam desain instrumen evaluasi. Jadi taksonomi dalam pendidikan ini, khususnya taksonomi Bloom ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu dalam merancang instrumen evaluasi yang efektif dan menyeluruh. Taksonomi ini mengklasifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam tingkatan kognitif yang berurutan, mulai dari pengetahuan dasar hingga keterampilan berpikir tingkat tinggi. Penerapan taksonomi dalam desain instrumen evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan dapat mencakup seluruh aspek pembelajaran dan mengukur tingkat pencapaian siswa secara komprehensif. Selanjutnya, berikut adalah penerapan taksonomi dalam desain instrumen evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu menentukan tujuan evaluasi berdasarkan tingkatan kognitif. Jadi setiap tujuan pembelajaran harus dikaitkan dengan tingkat kognitif yang ingin dicapai, seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Misalnya untuk mengevaluasi kemampuan mengingat, soal yang tepat adalah soal pilihan ganda atau usian singkat. Untuk mengevaluasi kemampuan menganalisis, dapat digunakan soal uraian yang meminta siswa untuk mengidentifikasi pola atau sebab akibat. Yang kedua itu ada merancang soal sesuai dengan setiap level taksonomi. Yang pertama itu pengetahuan atau remembering. Jadi soal yang mengukur kemampuan siswa dalam mengingat informasi seperti fakta, definisi, atau konsep dasar. Contoh soalnya itu misalnya sebutkan langkah-langkah proses administrasi perkantoran. Yang kedua itu ada pemahaman atau understanding, jadi soal yang meminta siswa menjelaskan konsep atau ide dengan kata-kata sendiri. Contoh soalnya itu jelaskan fungsi utama dari manajemen waktu dalam administrasi perkantoran. Selanjutnya itu ada penerapan atau applying, jadi soal yang menguji kemampuan siswa untuk menggunakan konsep dalam situasi nyata. Contoh soalnya itu bagaimana Anda akan menerapkan teknik pengarsipan yang efektif di kantor Anda. Selanjutnya ada analisis atau analyzing. Jadi soal yang menuntut siswa untuk mengidentifikasi bagian-bagian dan memahami struktur hubungan di antara bagian tersebut. Contoh soalnya itu adalah analisis faktor yang mempengaruhi efisiensi kerja karyawan di kantor. Selanjutnya ada evaluasi atau evaluating. Jadi soal yang meminta siswa untuk membuat penilaian atau memberikan argumen berdasarkan kriteria tertentu. Jadi contoh soalnya itu evaluasi efektivitas sistem pengelolaan dokumen di perusahaan X. Yang terakhir itu ada kreasi atau creating, jadi soal yang mendorong siswa untuk merancang atau menciptakan sesuatu yang baru. Contoh soal itu rancang sebuah sistem pengelolaan waktu yang inovatif untuk tim administrasi perkantoran. Yang ketiga itu ada membuat instrumen yang variatif dan adaptif.
Jadi evaluasi sebaiknya tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi juga bisa berupa proyek, studi kasus, atau presentasi yang dapat mengukur keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Variasi dalam instrumen ini membantu mengukur kemampuan siswa dari berbagai sudut, memastikan bahwa siswa tidak hanya diuji pada tingkat hafalan, tetapi juga pada kemampuan aplikasi, analisis, dan kreasi. Yang keempat itu kita penggunaan rubrik penilaian yang berdasarkan tingkatan kognitif. Jadi penilaian ini harus dirancang berdasarkan tingkatan taksonomi untuk memberikan penilaian yang jelas terhadap pencapaian siswa. Dengan rubrik ini, guru dapat meningkatkan umpan balik yang spesifik seperti seberapa baik siswa menguasai aspek pemahaman atau seberapa kreatif ide yang dihasilkan. Yang terakhir itu ada meningkatkan kualitas evaluasi dan pembelajaran penerapan. Jadi taksonomi dalam desain instrumen evaluasi ini tidak hanya membantu dalam penilaian tetapi juga mendorong siswa untuk mencapai tingkat pembelajaran yang lebih tinggi. Hal ini juga mengarah pada pembelajaran yang lebih dalam dan bermakna. Karena siswa dilatih berpikir tidak hanya pada tingkat pengetahuan dasar tetapi juga memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan juga menciptakan dengan menggunakan taksonomi dalam desain instrumen evaluasi, guru dapat menciptakan evaluasi yang lebih adil dan efektif, yang mampu mengukur hasil belajar siswa secara menyeluruh dan mendorong pembelajaran yang berkelanjutan. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand aja. Oke, Nabila boleh open mic. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri. Izin bertanya, mengapa penting bagi pengajar untuk menggunakan taksonomi pembelajaran dalam merancang soal evaluasi? Nah, dan bagaimana penerapan taksonomi dapat membantu memastikan bahwa soal-soal tersebut itu mengukur berbagai tingkat pemahaman serta keterampilan peserta didik? Oke, terima kasih Nabila. Selanjutnya boleh Feiza. Oke, sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya kelompok 6. Perkenalkan, saya Feli Chairunisa dari kelompok 5. Izin bertanya, jadi bagaimana sih cara yang baik untuk menerapkan taksonomi Bloom itu dalam merancang soal ujian? Terima kasih. Oke, terima kasih Feiza. Selanjutnya boleh Mutia Najwa. Nama saya Mutia dari kelompok satu ingin bertanya bagaimana sih penerapan taksonomi dapat membantu dalam merancang kegiatan pembelajaran yang lebih efektif lagi di kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Meu. Bu, untuk menjawab pertanyaan mungkin minta waktu sekitar 3 menit ya Bu. Ya, boleh silakan, Mbak.
Oke, sekarang saya mau jawab pertanyaan dari Feiza. Itu pertanyaannya gimana sih cara menerapkan taksonomi Bloom dalam merancang soal ujian. Jadi, untuk menerapkan taksonomi Bloom dalam merancang soal ujian itu ada langkah-langkahnya. Jadi, yang pertama itu memahami 6 tingkat kognitif yang disusun secara hierarkis, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, soal-soal ujian ini perlu dirancang untuk mencakup setiap tingkat ini guna mengukur keterampilan siswa secara komprehensif. Jadi soal pada tingkat mengingat ini mungkin berupa pilihan ganda yang menguji fakta sederhana, sedangkan soal pada tingkat menganalisis ini dapat berupa pertanyaan esai yang meminta siswa memecah informasi dan menjelaskan hubungan antara bagian-bagian tertentu. Pada tingkat tertinggi, yaitu menciptakan soal dapat meminta siswa merancang solusi atau ide baru berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Jadi dengan menerapkan taksonomi ini, soal ujian tidak hanya menguji kemampuan hafalan, tetapi juga keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Apakah sudah terjawab, Faiza? Sudah, terima kasih Vira. Sama. Oke, selanjutnya di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Nabila. Tadi pertanyaannya, mengapa penting bagi pengajar untuk menggunakan taksonomi pembelajaran dalam merancang soal evaluasi? Terus bagaimana sih penerapan taksonomi itu tuh bisa membantu bahwa soal-soal itu tuh bisa mengukur berbagai tingkat pemahaman peserta didik. Jadi menurut kelompok kami, penggunaan taksonomi pembelajaran itu dalam merancang soal evaluasi itu sangat penting karena membantu pengajar dalam menyusun pertanyaan yang mencakup berbagai tingkat kesulitan dan juga kompleksitas berpikir. Dengan taksonomi, pengajar itu dapat merancang soal yang tidak hanya mengukur kemampuan peserta didik dalam mengingat fakta atau konsep sederhana, tetapi juga kemampuan untuk memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga menciptakan solusi baru berdasarkan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Taksonomi seperti taksonomi Bloom juga yang direvisi memberikan panduan yang jelas untuk menyusun pertanyaan sesuai dengan tingkatan kognitif yang berbeda. Pada tahap awal, soal itu dapat dirancang untuk mengukur kemampuan dasar seperti mengingat dan juga memahami konsep-konsep dasar. Kemudian, untuk tingkat yang lebih tinggi, soal itu bisa menguji kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan di situasi yang baru, menganalisis suatu masalah secara krisis, mengevaluasi argumen atau solusi yang ada, dan juga menciptakan pendekatan atau konsep baru yang inovatif. Hal ini tuh penting karena tanpa penerapan taksonomi ada juga resiko bahwa soal evaluasi itu hanya mengukur aspek-aspek dasar pembelajaran saja, seperti penguasaan pengetahuan faktual dan juga tidak memberikan gambaran lengkap tentang sejauh mana peserta didik itu mampu berpikir secara kritis dan juga kreatif. Dengan demikian itu, taksonomi itu bisa memastikan bahwa evaluasi itu lebih komprehensif, seimbang dan juga adil dalam mengukur semua aspek kecakapan intelektual, mulai dari pemahaman dasar hingga kemampuan berpikir tingkat tinggi. Apakah sudah terjawab, Nabila? Sudah, makasih Ayu. Sama. Oke, jadi terakhir saya mau jawab pertanyaan dari Mutia. Tadi pertanyaannya kurang lebih bagaimana sih penerapan taksonomi ini bisa membantu dalam merancang kegiatan pembelajaran yang lebih efektif di kelas. Nah, jadi penerapan taksonomi ya, contohnya seperti taksonomi Bloom ini pastinya tuh sangat membantu dalam merancang kegiatan pembelajaran yang lebih efektif karena menyediakan kerangka yang jelas untuk menyusun tujuan dan aktivitas pembelajaran. Nah, ada beberapa cara nih yang bisa membantu agar kegiatan di kelas tuh bisa lebih efektif. Yang pertama itu adalah rancang tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi taksonomi ini kan membagi keterampilan belajar menjadi beberapa tingkatan, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Misalnya seperti mengingat, memahami, mengevaluasi, menerapkan, dan juga menciptakan. Jadi hal ini tuh bisa memungkinkan pengajar untuk menyusun tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, terukur, dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswanya masing-masing. Lalu yang kedua adalah mengorganisasi materi secara bertahap. Jadi dengan penggunaan taksonomi, pengajar itu bisa menyusun materi secara bertahap dari konsep yang paling dasar menjadi dengan konsep yang paling kompleks gitu. Ini tuh bisa memastikan bahwa siswa memiliki fondasi yang kuat sebelum mereka itu diharapkan untuk melakukan analisis atau pemecahan masalah yang lebih mendalam lagi nantinya. Lalu yang ketiga adalah menentukan metode pengajaran yang sesuai. Jadi dengan memahami tingkat kognitif dari taksonomi yang ingin dicapai, pengajar juga dapat memilih metode pengajaran yang sesuai. Misalnya untuk tahap mengingat, ceramah, mungkin uh, cukup gitu. Tapi untuk tahap menciptakan
seperti tugas kolaborasi atau proyek itu akan lebih efektif. Lalu yang keempat ini adalah menyusun penilaian yang tepat. Jadi taksonomi ini juga membantu dalam merancang evaluasi yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Nah, jika tujuannya adalah untuk menganalisis, maka soal-soal yang hanya meminta siswa mengingat itu tidak akan cukup. Dengan menggunakan taksonomi, maka penilaian dapat dirancang agar mencerminkan tingkat pemikiran yang bisa diharapkan gitu. Lalu yang terakhir adalah memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam lagi. Jadi dengan merencanakan kegiatan yang menuntut siswa untuk menerapkan pengetahuan, lalu juga menganalisis situasi, atau bahkan menciptakan solusi baru, maka taksonomi ini memungkinkan untuk tercapainya sebuah pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan taksonomi ini tuh memberikan struktur yang memungkinkan guru untuk merancang suatu kegiatan pembelajaran yang progresif dan relevan, serta bisa membantu siswa untuk berkembang dari tingkat pemahaman yang paling dasar menuju kemampuan berpikir kritis dan lebih kreatif. Kira-kira untuk Mutia sudah terjawab, Bu? Sudah, terima kasih Caca. Oke, sama-sama. Oke, karena sudah terjawab semua, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin nggak ada yang tanya lagi ya. Mungkin karena udah dijawab semua, mungkin yang terakhir bakal bacain kesimpulannya. Sebentar. Yang terakhir itu ada kesimpulannya dari materi hari ini. Jadi taksonomi dalam pendidikan berfungsi sebagai alat penting untuk perancang dan mengevaluasi tujuan pembelajaran. Taksonomi seperti Bloom, Solo, Fink, dan Marzano masing-masing memberikan struktur berbeda namun saling melengkapi. Bloom menawarkan hierarki kognitif dari pengetahuan dasar hingga kreasi. Solo menekankan perkembangan pemahaman dari sederhana hingga kompleks. Fink fokus pada dimensi pembelajaran dari pengetahuan dasar hingga kemampuan mandiri, dan Marzano mengintegrasikan aspek kognitif, metakognitif, serta afektif. Penggunaan taksonomi ini dalam evaluasi memungkinkan pengukuran pencapaian siswa yang variatif dan adaptif, mendukung proses pembelajaran yang lebih mendalam dan efektif. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Eka. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kelompok 6 atas pemaparan presentasinya mengenai taksonomi. Luar biasa sekali untuk materi yang disampaikan ya, sudah sangat jelas terkait taksonomi. Memang sekarang, bukan sekarang ya, dari dulu juga pendidikan kita ini banyak mengadopsi dari taksonomi BIM ini. Tadi saya sudah mencatat terkait hasil diskusinya. Ada beberapa yang bertanya, tapi saya rasa orangnya kok ini aja ya kalau diskusi. Jadi untuk selanjutnya saya minta yang lain juga silakan berkontribusi untuk berdiskusi ya. Ini suara saya terdengar jelas nggak teman-teman? Jelas, Ibu. Jelas ya. Yang lain juga ya, kalau misalkan ada yang mungkin kurang paham atau mungkin ingin apa memberikan saran atau komentar gitu ya, jangan hanya orang-orang ini terus gitu, Mutia, Bila gitu ya. Yang lain juga silakan gitu loh. Jangan hanya orang-orang itu gitu. Tadi saya ada 3 pertanyaan ya untuk kelompok 6. Saya sempat merangkum sedikit gitu ya terkait beberapa apa sih alasan gitu untuk seorang guru ataupun pendidik itu harus eh, melihat taksonomi belum dalam proses pembelajarannya gitu ya. Jadi memang teman-teman, nanti saya jelaskan juga terkait taksonomi belum. Tapi eh, saya merangkum sedikit gitu ya terkait pertanyaan dari teman-teman. Kenapa sangat penting? Karena memang taksonomi belum ini penting ya bagi pendidik dalam menyusun evaluasi pembelajaran. Karena memang ketika seorang pendidik ataupun guru tadi sudah menerapkan rangkaian taksonomi belum itu, kerangka kerja, tujuan pembelajarannya itu akan lebih sistematis dan struktur gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian tidak ada kerangka pembelajaran, tidak ada tujuannya, ditakutkan pembelajaran kalian akan melebar ke arah yang tidak jelas gitu. Kalau misalkan kalian sudah menerapkan taksonomi belum, tadi sudah dijelaskan ya ada beberapa tingkatannya ya, ada pengetahuan, pemahaman, penerapan gitu ya, analisis, sintesis, dan evaluasi.
Nah, ketika seorang pendidik sudah menerapkan taksonomi Bloom dalam evaluasi pembelajarannya, diharapkan proses pembelajarannya menjadi lebih terstruktur gitu, lebih jelas tujuannya mau kemana gitu. Nah, alasan lainnya juga ketika seorang pendidik itu sudah menerapkan tingkatan ataupun ranah taksonomi Bloom ini. Oh ya, ini sebenarnya mohon maaf ya, ada beberapa mahasiswa yang coba izin masuk untuk Zoom. Saya tidak admit, saya tidak ACC karena tadi sudah ditunggu sampai 30 menit, saya undur waktunya tapi tidak segera join gitu ya teman-teman. Meskipun mungkin ini pembelajaran secara online, saya harap kita tetap disiplin gitu. Kalau misalnya saya bilang 13.15 ya silahkan mulai join di situ gitu. Apalagi ini online harusnya bisa di mana aja gitu. Bahkan tadi siapa ada yang baru bangun tidur atau apa gitu. Kalau memang sudah jamnya ya segera join gitu. Kenapa dia mundur-mundurkan? Itu saya sudah menunggu 30 menit loh. Ya, saya bukannya tidak apa saya sempat merasakan juga gitu ketika sempat terlambat, namun apa namanya tidak di PC untuk belum di Zoom. Ya itu memang kesalahan saya gitu karena sempat terlambat atau apa. Itulah resikonya karena kan memang eh, kita harus disiplin juga ya terkait waktu. Saya bilang 13.15 saya join di waktu yang sama di jam yang sama 13.15 gitu. Maka saya mundurkan lagi 15 menit lagi. Oke, PJ infoin teman-temannya 13.30 saya tunggu kalau nggak pas pindah ke saya gitu. Jadi untuk selanjutnya tolong lebih tepat waktu ya PJ dan teman-teman kan. Nah, karena ini meskipun mungkin kuliah online gitu, tapi kita harus tetap sesuai juga gitu ya, sesuai jam yang telah disepakati. Oke, lanjut ya teman-teman. Selain itu juga, yaitu tadi selain membantu merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas, lalu juga bisa menyelaraskan pembelajaran dengan evaluasi. Jadi taksonomi Bloom ini bisa memudahkan pendidik ataupun guru tadi untuk menyelaraskan ya, untuk menyamakan metode pengajaran dengan evaluasi yang akan digunakan. Nah, guru ketika sudah memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kognitif yang ingin diukur, jadi contohnya nih misalkan ya, ketika kalian nantinya menjadi seorang guru ataupun pendidik, tentunya kalian akan membuat rancangan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di hari itu gitu. Nah, misalkan tujuan pembelajarannya ingin mendorong siswa berpikir kritis ya, maka evaluasi yang diberikan juga harus sesuai gitu, menuntut siswa untuk menganalisis ataupun mengevaluasi informasi gitu ya, bukan hanya mengingat fakta. Nanti saya juga akan memaparkan beberapa mungkin kata kerja operasional yang berhubungan dengan soal-soal ataupun evaluasi yang mungkin teman-teman bisa gunakan ketika nantinya teman-teman mengajar gitu. Jadi ada beberapa tingkatan, misalkan untuk memahami ataupun menganalisis untuk kata kerja operasional yang baik ataupun yang mungkin bisa teman-teman gunakan itu apa aja gitu. Lalu tadi ada pertanyaan juga, ya itu tadi ya terkait ini menyambung tadi ada yang bertanya bagaimana menerapkan taksonomi Bloom dalam menyusun soal ujian gitu ya. Yaitu tadi tentukan tujuan pembelajaran, lalu pahami tingkatan kognitif ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 6 ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi gitu ya. Lalu juga susun soal tadi sudah dijawab juga oleh kelompok 6 susun soal berdasarkan tingkatan kognitifnya gitu ya. Jadi untuk pengetahuan soalnya seperti apa, pemahaman soalnya seperti apa. Jadi teman-teman harus bisa membedakan nih kata kerja operasional yang digunakan gitu. Jangan pengetahuan semua, apalagi nantinya kalian akan mengajar di tingkat SMK ya teman-teman. Itu perlu dipahami loh. Jangan disamakan dengan ketika kalian mengajar di tingkatan SD. Penggunaan kata kerja operasional dalam penyusunan soal itu harus sesuai ya. Lalu bisa juga dengan verifikasi jenis soal ya, soal pilihan ganda, soal esai, ataupun mungkin soal case study gitu ya. Biasanya kalau soal pilihan ganda ini cocoknya untuk mengukur kemampuan pada tingkat pengetahuan gitu aja ya. Lalu kalau soal pendek, misal esai gitu, soal esai pendek, biasanya digunakan untuk mengukur pemahaman dan penerapan. Lalu gimana Bu kalau untuk jenis soal yang tingkatannya analisis ataupun evaluasi ya bisa menggunakan dengan studi kasus gitu ya ataupun soal yang memang menggunakan pertanyaan yang panjang gitu ya. Lalu mempertimbangkan juga terkait tingkat kesulitan soal ya teman-teman. Kemarin minggu lalu sudah saya juga berikan contoh, saya kirim juga Excel ya terkait tingkat taraf kesukaran soal. Nah itu teman-teman boleh pelajari juga. Lalu, jadi pertanyaan ada bagaimana cara taksonomi dalam menyusun pembelajaran kelas.
yang lebih efektif. Ya, yang pertama sekali lagi taksonomi Bloom ini bisa membantu teman-teman untuk bisa merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas gitu ya. Lalu eh, ya bisa juga menyusun pertanyaan-pertanyaan soalnya tadi ya, bisa merancang penugasan yang variatif, bisa menyesuaikan misalkan mau melihat tingkatan analisis ya bisa menggunakan tadi studi kasus gitu ya, harus di mana siswa itu harus menganalisis ataupun menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya. Eh, Memberikan umpan balik juga gitu. Oke, mungkin saya screen sedikit ya. Suara saya jelas kan ya? Jelas Jelas, nggak? Bu. Oke, Jelas, Bu. jelas. Oke, sudah terlihat. Ini saya Masih sampai loading, udah Bu. buat masih loading ya. Saya udah buat ini loh, materi tujuan instruksional. Ternyata minggu depan ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, hari ini berbicara terkait taksonomi pembelajaran. Jadi, teman-teman, ada yang tahu nggak sih etimologi dari taksonomi ini? Asal katanya dari mana sih? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nggak bisa Google kan? Kelas ini kalau siang agak ini ya, agak sunyi senyap ya. Jadi, teman-teman, taksonomi ini dari kata secara etimologi ya, dari bahasa Yunani, teksis and nomos ya. Teksis itu berarti pengaturan ataupun divisi dan nomos itu artinya hukum. Jadi kalau misalkan digabung secara etimologi, taksonomi ini bisa dikatakan, bisa diartikan sebagai hukum yang mengatur sesuatu gitu ya. Nah, taksonomi ini teman-teman bisa diartikan juga tadi ya disebutkan juga oleh kelompok 6, pengelompokan suatu hal yang berdasarkan hierarki gitu ya. Ada tingkatan-tingkatan. Nah, taksonomi ini juga bisa di apa ya? Bisa dikatakan sebagai klasifikasi ataupun pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu atau tingkatannya. Nah, taksonomi dalam bidang pendidikan ini biasanya digunakan untuk klasifikasi yang tujuannya interaksional. Makanya kenapa taksonomi sama tujuan interaksional ini sebenarnya saling sangat berhubungan. Ada yang menanyakan kalau tujuan instruksional ini lebihnya tujuan pembelajaran gitu ya, ataupun sasaran belajar yang digunakan dalam tiga klasifikasi umum, ataupun ranah tadi ya sudah dijelaskan oleh kelompok 6 juga saya di sini. Ada ranah kognitif, sorry, ada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Jadi kalau ranah kognitif ini berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir. Kalau afektif, biasa ya, pasti tahu lah ranah afektif berhubungan dengan sikap ataupun perilaku ya, menyangkut perasaan, emosi, dan juga sikap dari, kalau dikaitkan dalam pendidikan ataupun pembelajaran, sikap dari siswa ataupun audiens. Lalu ranah psikomotor berorientasi pada keterampilan motorik ataupun penggunaan dari kerangka ya. Jadi tiga ranah ini saling berkaitan ya teman-teman. Lalu ini saya jabarkan lebih ini terkait ranah kognitif ini ya. Nah, ranah kognitif ini di mana proses berpikir menggambarkan tahap berpikir yang harus sesuai dikuasai oleh siswa agar mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan. Nah, ranah kognitif ini mencakup 6 level ya. Ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, uraian, kemaduan, dan juga penilaian. Ini ada beberapa tingkatan. Lalu ini saya berikan contoh, misalkan peserta didik ya ketika belajar mengenai divisi ataupun pengertian dari drama, teater, ataupun apa gitu. Ini biasanya tingkatan yang lebih kecil ya. Kalau misalkan kalian ngajar, biasanya memulai sebuah materi adalah dengan definisi gitu ya, ataupun makna arti dari materinya gitu. Nah, ketika peserta didik yang umumnya di ranah kognitif ini, ketika ranah kognitifnya kuat, kalau memang dia tipikal apa siswa yang mungkin suka menghafal gitu, mungkin mereka akan lebih mudah gitu ya untuk menghafal dan memahami definisi yang baru aja mereka ketahui gitu. Yang seperti saya contohkan, kalau misalkan kalian mengajar, ya, seperti kalian presentasi juga lah,
Kalau membahas terkait taksonomi, yang pertama adalah terkait definisinya, pengertiannya gitu. Lalu yang kedua, nah ini terkait ranah afektif. Nah teman-teman ketika nanti kalian ya menjadi pengajar gitu ya, sebagai guru kalau misalkan PKM, ranah afektif ini akan menjadi apa ya, tantangan lah buat kalian gitu ya, karena kebetulan saya juga membimbing mahasiswa PKM gitu ya, ada beberapa yang mungkin mengeluhkan gitu ya, ada yang beberapa juga bercerita terkait pengalaman-pengalaman mereka ketika mengajar, karena nantinya eh, kalian adalah guru yang mengajar di tingkatan sekolah SMK, bukan kebanyakan ya, pasti di SMK gitu. Nah, tahu sendiri ya, SMK itu Gen Z. Kemarin kebetulan saya juga sempat mengikuti workshop gitu ya terkait apa ya, empati generasi, judul ininya ya, terkait workshop pembahasannya. Nah, ini menurut saya ini penting nih sebenarnya gitu ya untuk sebagai pendidik gitu ya, baik guru ataupun dosen, untuk memahami terkait empati ataupun gap generasi. Kayak saya nih, saya kan mungkin generasi milenial ya, dibanding mungkin teman-teman sekarang ini kebanyakan Gen Z, atau ada yang Alpha. Gen Z ya kebanyakan ya pastikan gitu. Tentunya gap sikap, kemudian attitude-nya itu pasti berbeda gitu ya. Kalau milenial mungkin ke waktu saya mengikuti workshop kemarin, bahkan di Latsar juga sempat dijelaskan gitu ya. Kalau generasi milenial ini adalah tipe generasi yang bekerja keras gitu loh, dibandingkan generasi Gen Z. Tidak saya mengatakan bahwa generasi Gen Z tidak bekerja keras ya. Generasi Gen Z ini orientasi mereka hidup adalah mencari kenyamanan. Benar atau enggak teman-teman? Yang Gen Z. Ini saya nggak ada yang jawab nih. Kedengeran nggak sih suara saya? Halo, Kedengeran, kedengeran Bu. suara saya? Kedengeran, Bu. Oke, jadi Gen Z ini kan aduh identik dengan mental health. Ya Bu, kena mental nih Bu. Mau bimbingan dosennya lama nggak balas, kena mental buat story gitu ya. Jadi memang teman-teman, menurut psikologi memang eh, perubahan gitu ya, perubahan yang terjadi antara gap gitu generasi milenial ke Gen Z ini memang lumayan gitu, lumayan terasa gitu ya. Kalau generasi milenial mungkin lebih ke pada tahap penyelesaian gitu loh, kalau misalnya ada masalah ya diselesaikan gitu. Mereka akan berhenti kalau memang tidak ada jalan keluar lagi gitu loh. Sementara kalau Gen Z ini mereka itu adalah ranahnya di zona nyaman gitu. Kalau misalnya mereka merasa kayak apa namanya, dikasih tugas, menurut mereka ah ini nggak sesuai nih, menurut mereka apa namanya, sebentar ya. Oke, kalau Gen Z ini lebih ke mereka, ya silakan Mbak. Mereka itu akan lebih ke gini, nggak mau ribet gitu loh tipenya. Kalau misalnya memang dirasa nggak menguntungkan, buang-buang waktu gitu ya, mereka tinggalkan gitu loh. Dibandingkan dengan generasi milenial, lebih kebanyakan overthinkingnya, kebanyakan kayak kalau misalnya dikasih permasalahan ya benar-benar diselesaikan dulu gitu ya, dikerjain dulu. Kalau misalnya Gen Z ini kebanyakan karena mereka terlalu kreatif ya. Bahkan salah satu sisi positif Gen Z ini adalah anak-anaknya itu kreatif gitu loh. Kreatif dan gak ribet sebenarnya. Kalau misalnya kayak dikasih suatu permasalahan atau pekerjaan yang menurut dia kayak, paling susah-susah kalau misalnya ada yang gampang gitu ya. Anak-anaknya tipikal yang lebih praktis. Nah, teman-teman, kenapa saya kaitkan dengan hal ini gini? Ketika kalian nantinya mungkin akan PKM ya, mungkin memang akan PKM gitu ya di SMK, kalian akan menemukan beberapa permasalahan gitu ya. Mungkin siswanya yang ya generasi-generasi eh, apa Gen Z gitu mungkin akan mendapati siswa yang kurang apa namanya, menghormati kalian karena karena ini pengalaman ya, cerita beberapa ingat kalian ya Bu, karena dikira apa, saya nih guru magang Bu, jadi kebanyakan siswa itu kayak kurang merhatiin kalau misalkan saya ngajar gitu ya.
Nah, mungkin teman-teman akan merasakan ataupun mengalami hal itu sangat lumrah untuk saya. Ketika saya PKM dulu waktu kuliah pun juga juga kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kedapatan kelas yang kelas 12 gitu ya udah, waduh udah kayak ada mungkin yang malah gurunya digodain segala macam gitu. Banyaklah hal-hal yang mungkin teman-teman akan temui ketika nantinya teman-teman PKM. Nah, ini akan berhubungan dengan ranah afektif dari peserta didik ya terkait sikapnya gitu. Kadang moral gitu ya. Kenapa saya bilang juga teman-teman harus mulai mempelajari terkait gap generasi ini gitu ya. Terkadang saya pun ada rasa eh, kok beda banget ya anak-anak ini. Termasuk mungkin di kelas kalian juga gitu loh. Oh ini anak ini kalau misalkan apa chat kok kayak gini ya gitu. Beda banget dengan saya yang sangat identik dengan emoticon kayak gininya ya kan. Emoticon andalannya gitu ya. Kalau misalkan chat dosen senior atau apa gitu. Ya itu tadi kalau Gen Z ini memang mereka tipikalnya yang kreatif dan nggak ribet gitu loh. Mereka tidak tidak apa ya, tidak suka hal-hal yang eh, dipersulit gitu ya. Mereka suka yang simpel-simpel. Karena mereka eh, itu tapi sisi positif Gen Z adalah kreatif gitu. Nah, ketika teman-teman nantinya mungkin menemui permasalahan-permasalahan ketika PKM mengajar, menemukan beberapa moral dari siswa kalian yang mungkin menyebalkan gitu ya, tidak sesuai gitu. Nah, inilah pentingnya pemahaman terkait ranah afektif ini ya teman-teman. Nah, bisa dikatakan memang sekarang ini dengan semakin majunya perkembangan gitu ya, digitalisasi, eh, kebanyakan siswa gitu ya, eh, siswa-siswa gitu di tingkatan SMK, ya mereka pasti lebih apa ya, digitalisasi banget lah terkait penerimaan informasi dari luar tuh lebih, bahkan mungkin mereka lebih apa ya, kalau secara penerimaan informasi dari luar lebih duluan dibanding saya gitu, malah mungkin saya gaptek gitu loh misalnya, apalagi berita-berita yang viral gitu ya, berita-berita yang viral mungkin saya nggak banyak mengikuti gitu. Nah, oke, selain itu juga, nah ini peran pentingnya ranah afektif ini pemahaman kalian. Eh, Gimana caranya nantinya ketika kalian menjadi guru ya, ketika PKM gitu bisa memberikan contoh yang baik gitu ke siswa kalian. Kemarin sempat Bu Rika bilang juga gitu ya, ada di kelas B gitu, bilang, oh sorry bukan di kelas B, ada mahasiswa magang gitu, mahasiswa bimbingan Bu Rika gitu, ketika Bu Rika kuliah di kelas B, menyampaikan, Bu ini mahasiswa nggak ada yang merhatiin saya nih Bu ketika saya ngajar. Nah, coba deh bercermin. Kira-kira ketika kamu kuliah, memperhatikan dosenmu dengan baik nggak? Ya, kadang itu sih teman-teman, apa yang kita dapati gitu ya, ya tidak bisa dipungkiri adalah balasan dari perilaku kita gitu. Mungkin ketika perkuliahan nih, ketika saya menjelaskan, kalian sibuk buka TikTok, kan saya nggak tahu juga nih, karena kita online juga kan, buka TikTok, buka Shopee, lihat berita Nikita Mirzani mungkin, ya kan, yang jadi lemon gitu. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin kalau misalkan nantinya terbalas ketika kalian PKN ya silakan diterima gitu, karena memang apa yang kalian lakukan gitu ketika mencari ilmu ya tidak menutup kemungkinan akan ada balasannya ya. Salah satunya cerita dari mahasiswa yang PKM, siswanya lebih jadi banyak ribut gitu, apalagi SMK kan ya. Bukan saya menjudge bahwa SMK ini, karena kan memang SMK banyak cowok juga ya kalau misalkan. Karena gini teman-teman, ketika kalian mengajar tidak serta-merta mungkin di kelas yang berhubungan dengan administrasi perkantoran gitu loh. Kalau misalkan kalian piket, ada guru yang nggak bisa hadir nih misalkan, kalian piket, bisa aja kalian ngajar ke jurusan teknik apa, eh, kalau di SMK itu apa KJ? Terus saya mau dengar suara salah satu deh, otomotif mungkin atau apa KJ kalau yang banyak cowok di SMK jurusannya. Teknik mesin Bu. Teknik mesin ya, itu kan cowok-cowok tuh banyak tuh. Ketika kalian pas piket, oh disuruh guru yang di sekolah tersebut untuk ngasih tugas atau apa, mungkin siswanya banyak yang nggak perhatiin. Nah, inilah pentingnya kalian ketika mengajar nantinya untuk bisa memberikan contoh yang baik ya.
dengan membangun karakter yang baik juga gitu. Seperti ya attitude-nya, sopan santunnya gitu ya dijaga. Kalian bisa mencontohkannya misalkan dengan guru-guru yang di sekolah itu juga tetap salim gitu ya, menyapa juga gitu, saling pokoknya bersikap yang baik lah, saling toleransi gitu ya teman. Nah, ranah sikap afektif ini yang memang sekarang ini menjadi momok pertimbangan eh, banyak bidang ya, karena memang kita terkadang sulit untuk mengukur sikap sikap siswa gitu ya. Kita tidak bisa juga untuk memantau semuanya secara satu persatu gitu kan, karena apalagi kalau misalkan siswanya banyak. Nah, inilah pentingnya, itulah tadi guru adalah digugu dan ditiru gitu. Kalian harus bisa mencontohkan sikap-sikap yang baik ya. Nah, sangat tidak bisa pindah. Sampai jam berapa kita KJ? 2.50 ya? 40 Bu. Ini enggak 2.50. Kan 2.50 satu ya. jamnya istirahat 10 menit. Jadi ada 20 menit. Emang ada Pakai kuliah lagi abis ini? tidak ada Oke, dikit Bu. lagi ya. Terkait ranah psikomotorik, ini bisa ditinjau melalui aspek keterampilan peserta didik. Jadi di sini peserta didik tidak cukup hanya menghafal suatu teori ya, kognitifnya aja, tapi juga peserta didik harus bisa menerapkan teori yang bersifat abstrak ke dalam aktualisasi nyata gitu. Nah, ini berhubungan kalau psikomotorik ini dengan keterampilan ya teman-teman. Kalau di kurikulum Merdeka itu udah ada yang namanya P5 ya, berbasis project. Nah, itu biasanya untuk mengukur tingkat keterampilan dari peserta didik. Lalu, nah ini tadi sudah dijelaskan juga ya oleh kelompok 6 terkait revisi dari taksonomi Bloom. Ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, penggunaan kata kerja ini berhubungan dengan penerapan taksonomi Bloom dalam pembuatan soal. Nah, ini teman-teman nanti apa pasti akan sangat berguna ketika teman-teman mungkin akan menyusun suatu soal ketika PKM ya, karena memang harus disesuaikan dengan tingkatan kognitif yang diinginkan ataupun yang ingin diketahui. Nah, untuk pengetahuan, ya ini contohnya untuk soal kata depannya ya biasanya sebutkan, identifikasi, ataupun definisikan gitu ya. Kalau untuk pemahaman ya kata awalnya biasanya jelaskan pendapat Anda terkait ini. Pun menggambarkan, gambarkan pendapat Anda terkait ini. Menyimpulkan juga gitu ya. Lalu untuk penerapan, di kata operasionalnya bisa menerapkan, menggunakan ataupun menghitung. Lalu ada analisis, ini kata kerja operasional misalkan bandingkan pendapat ahli dari ini dan dari ini. Lalu ambil kesimpulan menurut pendapat Anda gitu. Analisis ataupun analisis suatu masalah yang terjadi gitu ya. Ada sintesis yaitu merancang, menciptakan, menyusun untuk kata kerja operasionalnya. Lalu ada evaluasi, ini menilai, mengevaluasi ataupun menjustifikasi. Oke, karena tujuan instruksional ternyata minggu depan, kita bahas minggu depan ya, KJ ya, berarti untuk minggu depan berarti pertemuan ke-7 ya. 2 minggu lagi kita UTS. Nanti saya mau koordinasi dengan Prof. Henry, apakah kita offline atau online gitu ya. Kalau saya sih pengennya offline. Kalian mau offline atau online untuk UTS-nya? Online. Online. Online Bu. Tapi saya pengennya offline, biar bisa ngeliat mana nih yang nyontek ya kan. Tapi nanti Itu saya sih coba diskusi sama Prof. penawaran Henry tapi ya. Kenapa? ya udah online. Tapi saya mau koordinasi dulu sama Prof. Henry ya, siapa tahu boleh ada pendapat lain. Apakah nanti cukup penugasan atau seperti apa? Baik, ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Ya, tolong disampaikan ini kenapa sebelum jamnya selesai sudah banyak yang leave.
Tolong dicatat KJ. Ini aja yang di screenshot yang sampai terakhir. Kirim ke grup ya. Waduh, ini salah satu contoh afektif yang tidak Oke. baik loh. Saya belum live, kenapa ini kok tinggal 38 orang, sisanya pada kemana? Screenshot kirim ke grup ya, KJ ya. Yang nggak mengikuti Oke, perkuliahan sampai akhir, ya on mohon cam maaf. dulu semuanya. Dia boleh tolong saya screenshotnya. Oke. Coba di screenshot dulu, saya mau lihat dulu orang-orangnya kenapa kok bisa-bisanya dia udah live, saya belum selesai padahal. Oke, Bu. On cam ya, guys. Nameu Ami. Ya, on-cam dulu, yang belum on-cam. Ami, oh, Ami udah on cam. Rena, Mbak Rena, Mbak Rena. Udah, Bu, udah saya screenshot. Oke, makasih. Oke, sudah. Udah, Ibu. Kirim ke grup grup ya. grup Eval ya? KJ tolong, nggak cuma ke KJ ya, buat teman-teman Ya, yang ya. lain juga. Tolong sekali lagi untuk selanjutnya, eh, apa, kalau online ya join join Zoom-nya sesuai ini gitu loh, sesuai jadwal yang disepakati jamnya. Terus kalau misalkan saya belum selesai, ya jangan leave dulu gitu loh. Kan kita harus sama-sama saling hargai ya. Sama-sama kan di sini belajar juga. Kita juga sudah meluangkan waktu juga. Jadi di awal saya sudah meminta maaf, mungkin ada perubahan jadwal, mungkin ya ada agenda Rabu mau kencan ditunda dulu siang ini gitu ya. Karena sebenarnya saya juga nggak mau kalau misalkan apa namanya nggak sesuai jadwal, tapi mau gimana lagi karena bertabrakan dengan laser saya kan saya nggak bisa buat Zoom. Kebetulan Prof. Henry juga sedang berhalangan untuk masuk di perkuliahan ini karena lagi apa, penyembuhan untuk pasca operasi gitu. Jadi sama-sama ya teman-teman, kan di sini kalian juga sudah bayar, udah bayar UKT, UKT-nya mahal. Kalau misalkan belajar nggak sampai selesai, kan sayang ya, sayang uangnya. Ini hak kalian untuk dapat ilmu. Dan kewajiban saya juga untuk menyampaikan materi, untuk menyampaikan ilmu. Kalau belum selesai, jangan lupa dulu. Apalagi tadi kita udah mundur setengah jam loh, ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Besok untuk yang mau KKL, semangat, hati-hati di jalan ya. Semoga KKL-nya menyenangkan, kemudian mendapatkan manfaat juga. Ya, kan ada kunjungan juga ya ke perpustakaan juga kan. Oke Dayat udah join. Dayat mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Roni, kami yang dosen CPNS tidak bisa mendampingi ya karena memang jadwalnya bertabrakan dengan Latsar. Yang sekali pada saya sudah banyak mempersiapkan, tapi ya sepertinya rezeki belum berjodoh untuk kita bisa KKL bareng. Oke, mungkin di lain waktu kita bisa nongki-nongki lain ya. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, jaga kesehatan, jangan bergadang malam ini karena besok besok harus berangkat pagi kan ya. Jangan bergadang, jangan main yang jauh-jauh, tidur cepat, jaga kesehatan besok harus berangkat pagi. Oke, semoga selamat sampai tujuan ya teman-teman, mendapatkan manfaat, selamat bersenang-senang. Boleh yang mau bawain oleh-oleh. Yang mau bawain oleh-oleh boleh. Yang banyak ya. Nitip sih nitip. Nanti kasih tahu aja. Nanti Pak Roni yang transfer. Oke, saya akhiri ya kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi. Ya, gimana udah sepakat ya untuk dress code-nya, Dayat? Kenapa, Bu? Pakai apa kalian? Udah Pakai disepakatin pakai apa? Udah disepakatin pakai batik, Bu. Oh, pakai batik. Kalian nggak ada baju angkatan ya? Aduh, kasihan sekali.
Nah, Bu, Nggak ada baju angkatan kalian. PAP yang nggak dapat adanya APD, Bu.